Ahlul bid'ah adalah sumber utama pemecah belah umat. Ini yang lagi-lagi terjadi keajaiban kepada kita. Hari ini kebalik, ahlul bid'ah kadang menuduh ahlus sunnah salafi kita ini sebagai pemecah belah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana orang yang menyeru agar orang kembali kepada tauhid, agar orang menyeru kepada sunnah, agar orang menjauhi syirik, agar orang menjauhi bid'ah, agar orang taat, agar orang menjauhi maksiat, dikatakan pemecah belah. Sementara mereka yang biasa melakukan kesyirikan, yang senang memuja-muja kubur, yang dekat-dekat kepada kebid'ahan, memuji-muji para tokoh-tokoh bid'ah, lalu menyebut dirinya pemersatu umat. Bagaimana ini bisa terjadi? Adakah pantas orang yang memecah belah dari agama, memecah belah dari sunnah, memecah belah dari tauhid, justru mereka menyebut dirinya pemersatu, dan orang yang justru mengingatkan agar kita terus tersambung dengan kitab, sunnah, dan pemahaman salaful ummah dianggap pemecah belah? La haula wala quwata illa billah. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam banyak hadis yang menunjukkan pada dasarnya ahlul bid'ah ini yang pemecah belah umat. Saya ingin sebutkan dulu salah satu ayat yang bicara tentang ini. Siapa yang disebut pemecah belah umat? Sebab ikhwan, subhatnya ahlul bid'ah itu begitu. Menyebut yang, kalau ada mulai dakwanya kita mengatakan, awas ini bid'ah, syirik. Antum jangan mecah belah umat dong. Kenapa antum diam saja kepada justru orang yang nyeru pada bid'ah? Antum gak komentar, bahkan antum mendukung. Sementara yang memperingatkan dari bahaya ini, antum sebut pemecah belah. Itu karena mereka sebetulnya demen dan mereka gandrung kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Jangan tertipu. Terkadang mereka melemparkan. Mereka yang melakukan, mereka pemecah belah, tidak disebut pemecah belah kecuali kalau mereka keluar dari tauhid dan keluar dari sunnah. Kalau orang yang ngajak Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, itu justru harus disebut penyatu umat, bukan pemecah belah. Coba antum lihat surat Al-An'am 153. Ada hadis sahih yang terkait dari ini. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang berada di antara sahabat-sahabatnya. Lalu beliau di tanah membuat satu garis lurus di tanah. Satu garis lurus. Kemudian di kanan dan kiri garis lurus ini Nabi membuat lagi garis-garis yang lain. Banyak itu. Kanannya ada garis-garis dibikin oleh beliau di tanah. Setelah itu Nabi kita membacakan Quran surat Al-An'am ayat 153. Ini ayatnya. Ini terkait dengan hadis tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan apa yang saya serukan ini tuh satu garis lurus yang tadi digambar oleh Nabi SAW di hadapan sahabatnya. Inilah jalan yang lurus, ikutilah dia. Ikuti ini, fattabi'u, ikuti jalan lurus ini yang nyambung terus sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti as-subul. As-subul itu jamak dari kata sabil. Mufradnya sabil, jamaknya subul. Subul itu jalan-jalan lain. Para ulama mengatakan yang dimaksud jalan-jalan lain itu jalannya ahlul bid'ah. Ikuti ini kitab dan sunnah. Wala tattabi'us subul. Jangan kau ikuti jalannya ahlul bid'ah. Kenapa? Kalau kau ikuti jalan ini ahlul bid'ah apa? Ayatnya sambung. Fatafarraqa bikum an sabilih. Fatafarraq, yang akan memecah belah kamu, memisahkan kamu dari jalan Allah yang lurus. Allah menyebut as-subul, jalan-jalan lain, jalannya ahlul bid'ah, jalannya ahlus subhat sebagai apa itu? Memecah belah. Yang memecah belah ini yang ini, yang as-subul, jalannya ahlul bid'ah, ini pemecah belah umat. Yang suka ngajak-ajak orang minta-minta berdoa di kuburan orang-orang soleh yang telah mati, dialah pemecah belah umat. Yang suka menjual raja-raja, jimat-jimat dan sebagainya, dialah pemecah belah umat. Yang suka menyeru kepada kebid'ahan, dialah pemecah belah umat.
Sementara yang menegakkan sunnah, yang menegakkan tauhid, justru dia tidak pantas disebut pemecah belah. Karena yang dia serukan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jangan dibalik. Hari ini kan kita dikasih subhat, benar. Asal antum ngomong sedikit bid'ah, jangan bikin memecah belah umat di sini. Memecah belah emang siapa yang memecah belah umat? Kenapa tidak antum soroti yang berbuat bid'ah? Antum diam saja. Justru yang mengingatkan, jangan begini. Antum menyebutnya sebagai pemecah belah umat, provokator umat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fil qalbi masyaa'ir ukhfiha qad ashraqatis syamsu 'alayha 'an khutatin lam a'ba'u fiha satakunu bi ayyami